Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ake. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. kok jadi kaku gitu sih? Om? Iya. Iya nih. Janganlah. Maju dong, majuan. Aduh, majuan. Ini ngobrolin apa nih kita? Ngobrolin apa ya? Mau nanya-nanya Om. Gua ngundang Om Ake tuh susah banget. Iya. Dari kapan ya? Dari zamannya apa ya? Mau foto shoot. Wih bener. Baru inget gue loh. Zamannya gue mau foto ya. Iya. Aduh parah. Gak jadi ya. Sampai gak jadi. Tapi kan jadi Sampai sekarang. lupa gue. Sampai lupa kan. Iya. Tadi hampir gak jadi lagi. Iya. Gara-gara satu orang ya. Gimana. Om Ake nanya gue aja lah. Gue grogi nih ngobrol sama Om Ake. Gue ngerokok gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Om. Oh Iya. Jangan serius-serius amat sih Om. Iyalah enggak. Senderan lu biar santai lah. Gimana? Pengen ngobrol-ngobrol sama orang-orang lah. Mm-mm. Gue tuh penasaran Om sebenarnya. Mm-mm. Awal mula kandang babi itu gimana Om? Kok namanya bisa kandang babi? Terus sejarahnya itu. Kan, Itu mah tapi gue kenal lu dari mana ya? Pas apa? Pas mana? di Cimuncang Di bukan? Cimuncang kayaknya. Zamannya di Cimuncang ya. Di Holy Glam waktu gue buka distro dulu. Iya kayak kenal. Ya maksudnya nongkrong. Iya, nongkrong aja. pas zaman sama si siapa? Inot sama si Iya. sama Kilmi. Di sini juga jarang nongkrong juga sih di situ. Iya warnet ya. Dia sama gue di warnet. Iya di warnet. Tapi si Inot sering ke tempat gua dulu. Gimana Om sejarahnya Om? Ah, Ntar gue benerin rambut lu malu nih. flashbacknya jauh banget ya. Flashback ini. Gue penasaran itu Om. Kenapa? Sebetulnya gue udah lupa itu. Zaman itu gue sudah lupakan. Gue tahu itu zaman kayak SMA apa SMP ya, SMP kelas 3 gitu kayaknya. Dulu di Pasir Indah kan? Iya di Pasir Indah. Kandang babi itu dulu sebetulnya yang ngasih nama itu yang ngasih nama juga nggak sengaja. Iya nggak sengaja karena apa? Dulu tuh anak-anak kan punya nyewa kamar gitu, nyewa kontrakan. Nyewa kontrakan sampai 2 kamar gitu tuh, 2 kontrakan gitu. Yang satu itu ceritanya temen ada tuh Idai yang sekarang udah di Jogja. Dia kan rajin tuh beberes, dirapihin. Kan biasa sama anak apa? Biasanya kan anak-anak muda gitu males ya. Iya, dia enggak kalau lagi ini dirapiin. Tiba-tiba pada datang nggak nyampe udah beres, nggak nyampe 1 jam udah berantakan lagi. Tiap hari begitu aja terus nih kayak ngerokok gitu tuh, buang sampah sembarangan gitu lah kayak gitu. Jadi kamarnya itu nggak pernah kelihatan bersih si kamar. Jadi makanya ditulis di situ kandang babi, keep in dirt gitu. Siapa yang nulis? Dia. Akhirnya, keren juga nih namanya nih. Jadi ini tuh lah jadi kayak base camp jadi base camp terus awalnya. akhirnya dijadiin kayak apa ya? Kanbab Foundation itu. Jadi dulu tuh tempat ngumpulnya teman-teman pada zaman itu lah ya. Teman-teman yang inilah yang ngeband lah gitu. Seperti itu. Gue aja bingung. Terus sampai sekarang masih ada? Kalau sekarang sih Karena ada grupnya. itu mah grup-grup ini aja. Hore-horean aja itu. Udah nggak apa sih, nggak aktif kayak dulu, paling cuma ngumpul-ngumpul aja. Ya seru-seruan aja nongkrong di mana gitu. Nggak tiap hari yang kalau dulu kan intens ya, tiap hari kita kumpul jadi satu. Iya, tapi lebih ke ini ya, maksudnya anak-anaknya musik semua. Iya, kalau dulu musik semua rata-rata. Musik sama ya musik lah.
desainernya ada, tuang sablonnya ada dulu. Bikin gitu. flyer ada. Bikin flyer ada, banyak lah. Iya dulu ini banget ya. Dunia percetakan. Apa namanya? Bukan ngeband apa sih? Ya kayak kalau gigs kayak apa dulu bilang itu bukan gigs kan. Emang gigs. Iya gigs. Kayak gigs gitu orang apa ya? Apa Kayaknya ya? nunggu kayak apa namanya? Nunggu momen itu banget kan gigs itu. Ditunggu-tunggu banget. Apalagi kalau ada gigs itu kan yang paling jadi rebutan itu biasanya flyernya. Iya bener. Diambilin, tempelin. Tempelin di kamar, iya. Tempelin di kamar, tempelin Ini gitu. dulu kayak flyer gitu kayak keren aja. Iya sekarang kalau kita ngeliat gitu apa-apaan sih nih. Tapi emang maksudnya ininya dari luar sih kan. Dulu kan. Iya. Tapi sekarang ya beda ya sekarang kalau kayaknya nggak tahu gigs nggak iya, ada. gigs udah nggak ada. Ada perpisahan doang. Ya perpisahan, maksudnya band-band acara gitu kayaknya sekarang nggak ada kan? Apa semenjak COVID doang ya? Gue maksudnya nggak ngikutin juga sih. Kalau band semenjak gue udah nggak ngeband itu gue nggak ngikutin banget ya perkembangan gimana. Gue tahunya cuman band teman-teman aja yang masih eksis gitu tuh. Paling tahunya yang kayak gitu-gitu aja yang di circle kita doang lah, teman-teman kita doang. Kalau ke yang lain gue belum pernah apa ya. Udah jarang ini datang ke event-event aja jarang gue. Hari-hari ada event. Oh ya ada. Udah mulai ada lagi kayak kemarin kan. Apa? Yang bulan puasa itu event clothing gitu ada musiknya. Enggak maksud gitu. Gue yang full. Oh iya, kayak kan udah gak ada kan. Tapi beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu pas lagi pandemi juga ada kok teman-teman. Nggak tangkep ntar. Enggak sih, itu terselubung. Iya ya. Enggak sih terselubung, itu acara-acara private party gitu aja. Tapi enggak yang macam-macam sih, cuman ngeband aja kayak gitu di kafe-kafe yang memang udah mereka menyediakan sarana untuk live musiknya lah. Nah digunakan di situ. Sekarang lebih banyak ke kafe sih ya. Iya karena kan nggak perlu ya izinnya kan udah ada di kafe itu gitu. Jadi apa aman lah nggak perlu repot-repot lagi kayak dulu kan. Kalau dulu kita kan repot-repot. Iyalah sendiri. Ke kantor polisi, ke Polres, ke Polsek, belum ke ini buat ngurusin perizinan. Berarti dulu kan rambutnya begini kan Om? Enggak. Itu Om Ake tuh apa sih? Pang, skinhead, atau kemana sih? Gue tuh gak tahu loh maksudnya. Gue dulu anak baik-baik dari dulu. Dan ntar ada fotonya sini ya. Apa ya? Ya kalau zamannya ngeband dulu masih ngeband dulu yang dimainin sih pang sama ska gitu. Tapi lu lebih kemana? Maksudnya ya ke pang lah ininya ya kayaknya. Ya iya ke situ. Berarti sempat mohak gitu. Kalau mohak nggak paling warna-warnain rambut lah zaman itu. Enggak. Warnain rambut doang. Gue juga parah sih waktu SD, pilok-pilok gitu. Botak paling pernah botak. Iya padahal ya maksudnya ya susah juga sih di sini ya. Maksudnya waktu zaman gue kecil gue kenal maksudnya pang itu kan karena pergaulan di sini bukan apa? Ya dari pang yang sebenarnya gitu. Jadi ikut-ikutan aja, oh pang gini gitu ya udah. Ya kalau dulu kan emang yang apa? Yang anak-anak pangnya memang rata-rata main band semua sih pada zaman itu. Iya. Semuanya punya band, jadi nggak cuman nongkrong-nongkrong aja. Wah dulu beneran. Kalau event rame. Kok jadi ngomongin zaman dulu sih? Ya nggak apa-apa. Justru ini nostalgia. Padahal gue udah kemarin lupa. Habis gue ngobrol sama siapa ya kayak nostalgia. Maksudnya kayak seru aja inget-inget zaman dulu ya. Nggak tahu kayaknya. Dulu tuh kayak bergaul tuh lebih enak aja kayak dulu ya. Nggak tahu apa umur gue udah tua ya. Ya maksudnya. Ya kalau dulu kita kalau ngumpul itu benar-benar ngumpul gitu emang. Kalau beda zaman. Sekarang kan kayak lu ngumpul ngopi aja kayak ngopi yuk, abis ngopi terus main handphone di ini. Iya, kan nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kita ngobrol beneran ngobrol. Iya. Terus kalau janjian on time udah pasti.
Kalau sekarang kan enggak. Parah sih. Kalau sekarang di mana? OTW tapinya masih Masih baru bangun dulu ya. Mana? Mandi dulu. OTW tapi masih baru bangun. Beda kan kalau sama dulu. Kalau dulu kita telat ya udah ditinggalin sama teman-teman. Ya kan? Cuman tapi dulu itu yang sempat gue bahas tuh kayak nggak ada handphone padahal ya. Maksudnya komunikasi terbatas tapi pasti tahu. Oh di sini nih pasti. Ya kan udah kita benar-benar satu on time terus kita tahu gitu, kita sebelum kita mau kemana udah dikasih tahu dulu kan, rembukin dulu. Tapi nggak ini juga sih, nggak ada alat komunikasi sama sekali, nggak juga kan ya, ada telepon. Cuman kan maksudnya dulu nggak kayak sekarang gitu handphone itu. Iya kalau dulu kan asal nelpon aja kan, buat nelpon, SMS gitu. Kadang 3 detikan. Gimana? Keresain lo ya, ya. Pulsa mahal. Iya. Parah. Dulu paling seneng banget tuh. Di mana? Indosat. Iya. Wih, kok nyebutin merek sih? Nggak boleh apa-apa, siapa tahu di endorse Om. Justru ini nyari endorse Indosat. Tapi Indosat masih ada sih? Hah? Masih ya? Indosat? Masih. M3 yang gitu-gitu. Gue jarang lihat Dom. Maksudnya orang jualan perdana. Ada sih, ada di apa? Counter-counter gitu ada masih. Terus dari kandang babi. Sekarang kan lu udah hijrah nih Om. Kalau dibilang hijrah enggak. Apa dong ya? Bilangnya? Belajar lah sedikit. Belajar lebih inilah. Iya, untuk belajar buat memperbaiki diri lah dari. Gue susah Om. Buat lebih baik dari diri gue yang dulu gitu. Emang dulu gak baik? Emang lu gak baik ngapain? Salah ngomong lagi gue. Ya penasaran gak baik kenapa sih emang lu? Ya enggak, pengen, ya bukannya gak baik. Dulu baik, sekarang pengen, dulu baik, sekarang pengen lebih baik lagi. Ya gitulah. Semenjak kapan Om lu ini belajar lebih baik? Ya. Gue aja nggak tahu, maksudnya kayak tiba-tiba. Ya masih belum baik sih sampai sekarang juga. Kan semua proses Om. Gue aja masih parah. Sebetulnya sih gue terinspirasi dari teman-teman juga sih, ngeliat. Ya sebenarnya waktu kalau zaman gue kuliah tuh di Bandung, ya dibilangnya mah hijrah gitu ya, maksudnya mulai banyak sih gitu kayak yang orang-orang yang tadinya maksudnya konotasinya Badung gitu kan, tiba-tiba 180 derajat ya, maksudnya bagus sih gitu gue pikir. Cuman makanya pas gue Om Ake gitu, maksud gue berubah gitu, gue gitu. Berubah jadi. Ya nggak apa-apa sih, jadi bagus. Cuman berubah jadi apa nih? Ada angin apa gitu. Jabogar. Kan biasanya kalau, ya maksudnya pengalaman gue ya, tiap orang pasti kan ada momen-momennya tuh, dimana saat kayaknya gue harus berubah nih. Nah momen lu itu tuh kapan Om dan apa gitu? Apakah ada momen apa enggak? Kalau momen sih gue udah sering, sepertinya sih gue sering sebenarnya gue dari dulu sering kayaknya diingetin deh sama Tuhan tuh. Sering banget sering gitu kejadian-kejadian yang bikin gue harusnya berpikir dari dulu harusnya gitu tuh. Tapi masih bablas aja gitu. Iya beberapa kali kayak ya ini mah zaman dulu gue sempat awal-awal 2000-an gitu sempat masuk mana Om? Pesantren. Gue juga Om. Pesantren yang kayak gitu-gitu. Itu kan sama aja teguran ya sebetulnya ya kan. Gue udah ditegur. Tapi setelah keluar dari situ masih aja. Masih ya, tapi udah mulai rada kerem tuh waktu itu. Ada beberapa temen sih yang inget istilahnya ngobrol sama teman, iya. Terus? Sampai akhirnya gue ketemu. Nah waktu itu kan pas gue kan itu memang fokusnya masih di Cilegon ya, main di sana. Teman-teman banyak kan dari sana kan. Waktu pas sudah keluar, diajak tuh teman-teman ngajakin, yuk itu ada tuh dulu di sini ada yayasan lah gitu tuh. Tempat ngumpul teman-teman juga, anak-anak band juga. Di Serang aja. Ya udah kita akhirnya ke Serang kan. Nah, di Serang akhirnya gue ketemu salah satu teman anak band, teman main band juga, salah satu
ya dari ini juga lah teman-teman kita juga gitu. Nanya-nanya lah di situ mulai. Dia tuh udah duluan maksudnya. Dia udah duluan. Waktu itu dia masih ngeband tapi dia udah mulai kayak berubah gitu tuh. Nanya-nanya, oh iya. Dari situ mulai belajar. Iya mulai nanya-nanya terus mulai belajar sholat. Yang kayak gitu-gitu. Emang sebelumnya enggak? Hah? Parah dulu. Ya mulai belajar sholat dulu. Ya pokoknya yang inilah mendekatkan diri dulu lah. Pada waktu itu apalagi pas sudah mulai nikah. Nikah tuh gue masih inilah. Masih belang belonteng lah gitu tuh. Begitu punya anak yang gue mulai ini tuh anak ketiga deh. Kedua apa ketiga? Kedua. Anak gue yang kedua lahir tuh mulai banyak sering terjadi inilah. Jadi apa? Bikin diri gue nggak tenang lah gitu tuh. Apa ya? Maksudnya ini ya? Gimana bikin diri lu nggak tenang? Ada hal yang bikin diri lu nggak tenang? Nggak tenang kok gini aja terus kalau ngeliat anak tuh. Kalau gue gini terus ntar anak gue kayak gimana ya gitu tuh. Kalau gue nggak punya istilahnya gue nggak bisa ngajarin sesuatu gitu tuh kan. Takutnya ntar kayak gue ngikutin gue yang kayak dulu gitu tuh. Kayaknya gue pelan-pelan gue mulai nanya-nanya ke temen, mulai ikut-ikut kayak Ini mulai belajar gitu. Cari tahu. Ya sampai sekarang lah ini masih belajar aja terus gitu tuh. Belum. Karena emang maksudnya gue juga pernah mengalami sih. Maksudnya ada momen-momen tertentu tuh yang kayak tiba-tiba tuh lu kayak berpikir apa ya? Ya lu kayak ya masa gini aja gitu tuh. Iya kayak. Gue tuh sampai, nah itu yang gue rasain kalau di musik ya. Gue main musik. Gue tuh udah mulai pas terakhir gue udah mulai ini. Gue udah mulai ngerasain kayak udah mencapai titik jenuh aja. Iya, kadang orang. Gue udah nggak dapet apa ya? Nikmatnya tuh kayak udah nggak ada ya. Kayak, begitu waktu itu gue udah pas lagi ininya lah di band ya, band yang gue iniin lagi rame-ramenya lah, sering banget lah manggung gitu tuh, sering mendapat panggilan manggung gini-gini. Sempat ada masih kontrak lah waktu itu, ada kontrak lah sama salah satu brand gitu kan. Buat ngisi tiap event itu, tiap brand tersebut bikin event, kita main gitu kan. Dan itu udah punya budget sendiri segala macem lah kayak gitu-gitu. Ya udah kontrak lah maksudnya. Ya udah kontrak lah gitu. Pas terakhir itu. Itu ngeliat ya tiap main crowd memang rame terus kan. Pas waktu itu rame banget. Kok tumben-tumbenan waktu terakhir itu gue kayak kok nggak kayak dulu ya ininya gue ya feelnya udah kayak kok gini sih gitu. Gue nggak kayak dulu lagi, gue nggak seantusias dulu lagi. Gue bisa kalau dulu kan kayaknya seneng kayak itu kalau manggung rame, kita main rame gitu seneng. Tapi pas waktu terakhir gue udah mulai ini terus ya gitulah. Kadang-kadang salah satu itu terus kalau umumnya gue jam-jam latihan kan pulang beres gue aktivitas kerja gitu kan. Gue kan biasanya di rumah kan pengennya kan di rumah sama anak kan waktunya istirahat gitu. Itu waktu gue kepotong buat latihan kalau mau manggung. Latihan kayaknya udah kalau pas berangkat latihan itu kayaknya iya gue enak di rumah gitu tuh. Udah mulai begitu tuh, Itu belum ini banget gue belajarnya juga, baru belajar dikit. Iya cuman mungkin udah agak jenuh. Ya, iya awalnya sih ada kejenuhan dulu gitu sebetulnya, awalnya ada kejenuhan dulu ya pas sudah mulai jalan ya gue memutuskan untuk berhenti main musik, mau fokus kerja sama ngurusin keluarga aja. Gitu. Iya sih kadang ya keluarga sih. Ya, iya, salah satu itu sih prioritas pertama tuh.
Kadang gue aja suka gitu kayak ya jenuh kayak mau nongkrong aja kayak udah. Iya. Kan udah gak enak ya nongkrong itu udah mulai. Nah sekarang itu yang gue rasain juga. Udah kayak nongkrong itu udah kayak kalau keseringan nih gimana gitu ya. Iya, kalau sekali masih Ya, kalau masih lagi itu, jenuh kan ya udah keluar lah gitu. Gue boleh dibilang kalau nongkrong itu boleh dibilang yang paling rutin itu setahun sekali. Setahun itu sekali. Ya itu kalau nongkrong pasti pas lagi buka bersama sama anak-anak kan. Kemarin acara. Iya kayak kemarin kan anak-anak tiap tahun bikin acara gitu. Itu bisa bener-bener seneng gitu karena jaraknya kan lama banget. Iya. Nah, gitu kayak kangen banget lah gitu ngumpul gitu. Kalau tiap hari gitu kayaknya nggak ada rindu-rindunya nantinya. Kalau lagi juga kan nyari duit Om. Iyalah. Ya pikir-pikir kayak gue maksudnya kan dulu nongkrong aja gitu Om ya. Maksudnya karena dulu masih dikasih orang tua kan. Ya sekarang kan kagak bisa Om. Kita nongkrong mulu aduh duit dari mana buat bayar listrik segala gitu. Iya. Ya udah mikirnya udah lebih keluarga sih gitu. Semua sih teman-teman juga gue rasa gitu juga semua. Nah, sekarang makanya kan ya gue pun ngerasain teman kuliah gue, teman di sini pun ya udah punya kesibukan masing-masing itu ada yang lebih prioritas. Udah pada punya prioritas semua. Ya habis ya nongkrong mulu gitu kayak nongkrong. Bukan nyari duit kan. Om, nih Om, minum dulu lah. Wah, ada apa nih? Wih, ini kita kayak iklan. Pura-pura. Ya. Ini kan lu tahu Iya. lu. Ini di tempat gue juga ada nih. Iya. Ini produk dari salah satu kawan kita nih. Nih gue suka Om. Adam. Gue suka nih Om. Cuman kalau gue biasanya itu tambahin sirup, mojito, sama es batu, sama lemon. Ini enak sih. Bismillah dulu dong. Gue jadi gak enak. Ini halal guys. Wih, gua guys. Namanya juga ngeri ya. Tapi kenapa sih Adam tuh ngasih namanya tequila? Orang kan enggak Om. Orang berpikirnya tuh kayak tequila gitu. Tequila tapi ini ada Majelis Ulama Indonesia kan Cuman aman. kalau orang ngeliat gitu kan Om kayak. Rata-rata sih gitu sih yang nanya ke gue. Om itu minuman apa tequila? Oh enggak itu minuman kesehatan gitu. Iya kan kalau orang maksudnya enggak sepintas doang gitu kayak. Wih gitu. Mabok kan. Tapi rasanya juga enak sih. Fermentasi ini nih apa? Kombucha. Jamur kombucha sama daun bidara. Daun bidara. Enak nih. Minuman kesehatan nih guys. Endorse ya. Enggak sih gue tuh seneng Om kalau ya teman-teman pada punya usaha. Ya berharap tuh maksudnya ya bakal lebih maju lah gitu. Iya lah. Setiap yang punya usaha. Kita support lah ya. Iya dong, harus dong. Kata Nagar juga support apa tuh? Your local movement. Your local produk brand. lokal harus Nagar. Ini bagus sih. Bagus ini. Kepikiran ya. Bikin namanya tequila ininya juga kan kalau yang nggak tahu kan botolnya kan. Gue sempat ngobrol tuh pertama kali dia waktu itu sempat minta fotoin gue ke rumahnya ngobrol makanya kenapa Dam gitu. Ya dari mana lo bisa tiba-tiba bikin gini gitu. Ini apa namanya? Sekali-sekali dong. Nanti kudu diundang nih. Si Adam. Si Adam sibuk Om. Hah? Sibuk. Sibuk bikin ini kayaknya. Produksi ini. Sibuk masok-masok. Dia udah naruh di mana ya? Maksudnya banyak kok gue lihat ya di tempat-tempat. Banyak sih. Di tempat gue juga ada. Ini tempat kopi juga ada di. Dia juga apa sih namanya kemarin tuh? Apa tuh? Yang bikin brand sendiri, yang mau bikin brand sendiri juga bisa gitu. Ini. Jadi bahannya dari dia nanti. Oh iya. Yang kayak gitu-gitu. Aduh. Ini gua lucu ya. Kadang nggak cukup sebotol mas buat ini.
Emang ini kalau diminum pelan-pelan tuh nggak enak seret ya. Ini nih kayak tau gak sih Om kalau siang-siang tuh pakai es batu ya. Enak nih pakai es batu gold. Enggak ini gua enggak bukan ini ya. Karena merek beneran. temen ya enggak ya, memang beneran enak, seger. Seger banget ini. Ya sampai mana kita ngobrol nih? Ya, gara-gara ini gue jadi bingung. Ya lu tadi menjadi lebih baik. Gak, terus sekarang belajar untuk menjadi lebih baik. gue susah Om belajar. Hah? Kadang dalam hati tuh ini lempeng. Iya. Cuman kadang bergeraknya tuh beda ya gitu kayak susah. Dintar-ntar jadinya kayaknya. Ntar aja lah. Pernah gitu gak? Sering kan? Om, bukan iya. Sering Om. Gue juga gitu kan. Ntar aja lah. Gue dulu sempet Om ini banget. Gue kayak ngerasain ya yang deket banget gitu ya. Itu di saat posisi gue tuh paling bawah gue ngerasa tuh. Gitu. Cuman itu waktu pesantren. Cuman begitu keluar tercampur dengan dunia luar lagi. Waduh parah. Udah ini susah lagi. Ya kadang ya dari kitanya sih emang harus. Iya kalau nggak dari kita sendiri yang ini awalnya. Terus lu sekarang punya usaha. Usaha lu tuh apa sekarang Om? Katanya cupang terakhir. Pengen jadi pengusaha cupang nggak bisa. Mati semua aku cupang. Kayak gue kayak nggak tahu aja. Orang pada nggak tahu nonton siapa gue tahu. buka Ya kan barber shop gitu. Ya barber kecil-kecilan lah gitu. Tapi udah lama banget kan itu Om? Alhamdulillah sih Tahun berapa sih Om? Gue mulai dari tahun 2011. Hah? 2011. Masa? Berarti Holy Glam itu sebelum 2011 dong? Holy Glam itu 2011. Beda terakhir. Berapa bulan setelah gue bikin itu ada setengah tahun Emang lah. sebelumnya lu sempat masuk 2 ya? Masuk Holy Glam jalan? Iya, dua-duanya jalan. 2011. Itu pas terakhir mulai apa muncul mau apa tuh event-event itu adalah. Event apaan? Ya event-event clothing gitu. Sebelum itu masih bisa jalan lah. Begitu event clothing ada terus harga-harga itu jadi rusak terus naik, produksi naik yang kayak gitu. Kalau gue kan dulu bikin clothing juga nggak, partainya buat produk-produk gue nya kan nggak terlalu besar. Makanya nggak bisa bertahan. Jadi akhirnya lu akhirnya yang difokusin. Tapi berarti kan lu sebelumnya udah jalan berdua kan? Maksudnya clothing jalan juga. Iya, barber jalan. Tapi lu ngelihat prospek maksudnya barber nih kayak lebih jalan deh saat itu ya. Lebih jalan karena apa? Karena di situ kita cuman ya karena ini aja kan, nggak perlu modal yang lebih terus gitu. Modalnya itu nggak muter terus gitu. Maksudnya kalau jadinya jasa. Jadinya gitu. Jasa. Jadi kita modal awal dulu, baru itu ntar tinggal ngejalanin jasa. Kita aja. Nah, terus lu pertama kali tiba-tiba lu motong tuh Om. Kan gua nggak tahu nih sejarahnya. Lu kok kan orang nggak tahu ya. Lu bisa motong lu dari mana Om? Motong rambut. Gue tuh dulu zamannya. Kalau gue denger kan zaman lu dulu motongin anak-anak. Iya, gitu. Dulu yang motongin. Kalau mau manggung tuh gua yang motongin anak-anak. Iya. Dulu tuh zaman pakai silet tuh. Tapi lu ada basic motong nggak Om? Maksud gua, apa lu otodidak? Gua belajar potong itu otodidak sebetulnya. Dari karena ada korban. Dulu itu. Buat percobaan. Dulu itu zaman SMA, dari zaman gua masih sekolah, itu gua tuh suka kalau ada razia rambut, itu gua suka nyukurin anak-anak dulu, teman-teman dulu. Dan kebetulan gue tuh punya temen, dia punya salon mamanya, nyokapnya punya salon. Dia bisa nyukur. Nah gue belajar dari dia tuh, belajar pakai gunting dulu. Ya asal-asal bisa aja. Ya yang penting kelihatan udah oke aja. Gak tahu dah itu rapi apa enggak kan. Pada zaman itu mana ada mesin, belum ada mesin. Iya, masih pakai yang itu ya, yang apa lipet. Enggak, mesin ada tapi yang mesinnya itu yang kabel itu yang putih itu. Tapi kan lumayan harganya. Dulu pakai gunting aja. Kalau orang-orang salon pakai gunting doang tuh. Lu bikin belah tengah juga yang gitu kan. Iya kan di truk gitu.
pakai gunting. Dan belajar dari situ dari temen. Yang lucunya tuh yang ngajarin gue malah nggak jadi tukang cukur. Nah terus dia jadi apa? Maksudnya jadi ahli bekam. Hah? Iya, larinya ke bekam dia. Tapi di keluarganya ada ini. Ada. Maksudnya tapi yang anak-anak nggak ada. Oh dia Dia belajar sendiri dia. Dia kalau apa ini kalau dia datang tuh kalau dari dia tuh di Ciamis apa di Tasik ya dia. Kalau ke Serang tuh ngabarin gue pasti dia. Terus bekam. Bro mau dibekam gak? Oh mau sini gitu. Dia pasti datang. Temen apa ya? Temen zaman SMA temen satu band juga ngeband juga. Temen satu kelas. Terus akhirnya malah yang jadi tukang cukur malah gua. Kan mungkin udah jalan. Iya. Cuman lu Kodarullah itu. Iya, lu kan maksudnya om gini, saat lu belajar gitu. Ya lu kan butuh jam terbang juga kan. Iya. Ya pada akhirnya orang-orang saat yang waktu lu mau manggung apa. Iya. Itu jadi jam ini lu dong termasuknya. Iya. Ya soalnya kalau dulu kan masih apa ya zamannya apa tuh ya? Rame-ramenya emo itu, emo gitu kan, rambutnya belah pinggir. Sasak kan pakai gunting sasak gitu. Catok. Dicatok rambutnya acak-acakan doang gitu kan. Yang gitu-gitu. Awalnya cukur-cukur gitu tuh dulu. Gue malah dulu belum ngerti megang mesin juga belum ngerti. Gue baru belajar megang mesin itu pas baru ada alat. Dulu kan barber itu kan Farid sama salah satu teman kita juga joinnya gitu awalnya. Dia yang mau modalin semuanya. Ya udah, coba. Ya itu tadi, karena nggak jalan ya gimana ya, bingung ya. Ya kadang kan susah juga. Kita kan nggak tahu juga kadang sepi, Kan sepi, yang kayak gitu-gitu belum berani inilah gitu. Akhirnya lu takut mengecewakan atau apa kan. Karena dia udah ngeluarin modal gitu. Padahal dia sih nggak merasa seperti itu, nggak merasa dikecewakan lah meskipun namanya juga usaha gitu. Terus akhirnya sama gue tetap akhirnya waktu itu gue tutup karena tempatnya tutup. Gue nggak nerusin kontrakan itu di kontrakan yang lama. Waktu di dekat musola masjid ya? Iya itu kan yang dulu yang sekarang kosong tuh tempatnya, yang sempat dijadiin tempat soto tuh, soto tangkar tuh. Gak tahu. Itu ada yang di seberang, yang mau gang masuk ke musola. Emang lu sempet di luar om lu? Ya udah yang pinggir jalan itu. Nah gue taunya malah di tempat yang di gang. kontrakan, iya kan? Yang di gang itu, yang rumah kecil. Iya. Nah itu yang di depannya itu kalau kan ada yang rumah kosong tuh. Iya, lu maksudnya gue nggak tahu lu di situ tadinya karena di situ semakin tinggi biayanya kan. Kontrakan naik. Akhirnya gue waktu itu ada dana sedikit, ya udah, gue akhirnya beli alat-alat sendiri lagi. Dan gue memutuskan Tapi waktu itu udah nggak mau Farid berarti? Gue memutuskan untuk pisah gitu tuh, nggak melanjutkan kerjasama lagi gitu. Nggak enak sih sebetulnya, tapi ya gimana ya? Nggak enak kenapa? Faridnya nggak apa-apa. Iya, Faridnya nggak apa-apa. Pemakainya aja kali. Enggak, gue tuh orangnya nggak enakan, serius. Malah gue yang nggak enakan sebetulnya. Gue tuh nggak enakan. Makanya pas sudah itu, baik-baik aja sih sebetulnya di situnya mah. Mungkin emang ini sih kalau usaha kita apa ya namanya, kadang berdua gitu ya kayak ini ada aja sih pasti. Maksudnya ada rasa nggak enak. Iya, yang kayak gitu-gitu. Takut percaya nggak ya gitu tuh, takut gitu-gitunya. Ya memutuskan untuk ini terus. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Berarti dari 2011 berarti udah hampir 11 tahun ya? Nggak kerasa ya? Alhamdulillah sih masih bisa bertahan. Apalagi kemarin sempat. Gua aja kalau potong rambutnya ngantri parah. Sempat ya kan kita ngalamin 2 tahun tuh kemarin. Tapi itu semua sih maksudnya. Iya. Tapi alhamdulillah sih kalau cukur rambut gitu. Ya ada kebutuhan. Di barber mungkin sepi, tapi waktu itu kan di luar juga ada yang manggil gitu akhirnya kan. Iya, sempet motong-motong di luar. Iya.
Ya, karena orang kan sering takut ngeliat. mau keluar kan takut. Berarti Waktu lebih itu gede kan. dong bayarannya kalau dipanggil. Ya nggak gede-gede amat ya. Karena kita juga nyesuaiin ya kondisinya. Mereka juga kan kondisinya juga lagi ini. Tapi kalau dipanggil gitu lu naruh tarif nggak? Apa? Iyalah dibedain. Maksudnya lu ngasih harga tarifnya? Oh kalau di sekian gitu. Kalau panggilan sekian ya, gituin. Tapi minimal ada sekian orang. Gitu. Sekian Gua orang tuh nggak- biasanya berapa? Biasanya gue minta 3-4 orang minimal. 3-4 orang. Tergantung ini ya apa jarak. Iya, bensin. Jarak Itu udah sama bensin jadi maksudnya. Iya makanya gue nggak mau minta kalau satu orang gue nggak. Kalau satu orang sama dibensinin gimana? Kalau satu orang dia nyomanya mau ngasihnya, oh yaudah tenang aja. Harga Di 4 harganya harga 4 orang. Ada yang begitu. Serius? Ada yang sampai begitu. Ada sih. Ada. Orang udah mager banget ya. Iya orang mau keluar game malas. Kayak kan waktu itu kan orang Parno duluan mau kemana-mana. Nah iya. Makanya. Parah sih itu pandemi. Pandemi kemarin ya. Tahun. Ngerasain kan juga kan kayak gimana? Parah gue. Parahnya tuh gue setahun tuh gue nggak ngapa-ngapain loh. Udah aja. Berhobi-hobi nggak jelas malah. Iya. Sampai akhirnya kayak Salah satunya ikan cupang. cupang banget. Cupang. Hancur cupang. Itu cupang itu dari itu ya. Pandemi itu ya. Iya. Sebelumnya aquascape gue. Di situ ke Cupang. Berusaha di Cupang. Taunya anjlok. Pas udah lagi panen. Anjlok gitu kayak. Aduh udah. Sampai tiba-tiba sadar. Hah, gak punya duit nih gitu. Iya. Belanja aja ya. Kebanyakan hobi gak jelas. Gue juga itu padahal cupang itu gue sebelum pandemi tuh. Tapi lu kan nggak bukan yang jualan. Iya enggak, emang gue suka ngumpul-ngumpulin aja. Kalau gue kayak emang niat awalnya sih enggak sih beli satu. Lalu ngeliat Kayaknya prospeknya oke nih. Enggak temennya om beli dulu. Sampai tiba-tiba tuh udah ngitung tuh kayak ada, banyak amat cupang gue gitu kayak. Ada 10-an. Lah Lu sampai nerenak kan? iya. Bikin kandang gue gila parah. Kalau gue nggak nyampe segitu-gitunya gue. Paling kejadian yang paling ngaco itu gue sampai nyari ke pelosok-pelosok. Apaan? Nyari cupang. Ngapain Dia maksudnya? masih sama si Apa, Sembekok dibekok tuh. Parah. Diajakin ke daerah mana kali itu. Ngapain maksud gue? Dia maksudnya di sana lebih murah. Lebih murah terus di sini nih ada yang kita suka kan waktu itu kan yang susah kan blue rim ya. Nyari blue rim. Blue rim yang masih bayi-bayi itu. Parah. Gue nyari sampai ke pinggir laut di sana. Di area apa tuh namanya tuh? Apa sih ini karang hantu yang belok itu bukan? Pontang sana lagi. Udah itu kayaknya Iya, udah masuk Tangerang deh itu. Soalnya udah jauh Enggak banget. sih parah banget sih itu masih jauh banget. Iya jauh banget. Itu masuk daerah situ tuh masih masuk ke dalam. Terus kita kayak ngelewatin tambak-tambak gitu udah dalam aja. Gila kata gue. Parah sih. Emang lagi ininya itu. Di Blue Rim aja parah waktu malam. Iya. Nah, pas udah ini udah. Pas sudah jadinya bocor. Capek. Bocor susah dapetnya yang bagus. Terakhir ada sisa-sisa tuh ada dimalingin dong sama orang. Sama orang lu. Bocah. Serius tuh, udah. Mau ini apa lagi? Udahlah maksudnya yang bener-bener aja yang ini. Kayaknya susah kalau kita setengah-setengah usaha ya apapun. Iya. Yang mesti difokusin. Mesti difokusin. Makanya ternyata kalau kalau punya apa jenis usahanya 2 gitu. 2 jenis usaha gitu kalau kita sendiri yang jalanin juga susah. Emang mesti fokus salah satu. Nggak kepegang. Nggak kepegang. Ya sekarang kayak gua aja kan apa-apa ya sendiri ya itu sih. Ya mungkin kalau ada orang, ya maksudnya ada kita punya pekerja apa, kita cuman mikirin idenya apa, ngecek mungkin masih bisa lah. Cuman kalau udah yang ngehandle apa sendiri susah deh. Lu nggak ada niatan buat itu? Apa tuh? Memperluas barber. Kalau ada rezeki Kan sih gua ke pengen. situ ngantrinya sampai 5 orang, lama amat nih. Ya pengennya sih gitu. Di apa namanya?
kalau perluasan nambah apa? Kursi lah satu. Nambah kursi mungkin. Kalau tempat lagi kayaknya belum. Enggak lah kalau tempat itu kan sebenarnya bisa dibobol boleh nggak sih? Boleh, yang punyanya boleh. Cuman kalau lu keluar kusur tembok Iya, lagi. kusur nembok lagi gue repot juga kan. Sebenarnya agak ini sih kalau lu agak iya, ini ya. dilebarin lagi. Tapi yang jadi PR itu memang kan bangunan lama ya. Ngeri ya. Ngeri. Kalau dijebol itu ngeri. Bangunan lama gitu. Ntar lu malah suruh ganti pas Iya, mau jebol atapnya kan. Aduh. Ya, jalanin aja sekarang yang ada aja dulu. Pelan-pelan lah. Bikin itu waiting list. Dulu kan gue begitu. Waktu masih di gang yang kecil itu. Yang di gang itu. Gitu dulu. Terus Gue bikin kartu-kartunya. Gue bikin kartu. Jadi orang datang suruh ngambil kartu kayak ke dokter gitu. Jadi ntar nomor 3, nomor 4 gitu. Enggak, biasanya kalau di Jakarta itu kalau gue potong. Misalnya kayak gue bisa ini telepon. Jam berapa Booking, kosong? booking atau dulu. gue mau jam berapa? Nah. Iya. Tetap susah kalau di sini mah. Kenapa? Susah kadang-kadang ya udah. Nambah kerjaan. Oh, datangnya ngaret ya? Gue jam segini ya ntar habis sisa ya datangnya. Habis sisa kan sampai jam 10 malam. Ntar datangnya jam 10 malam susah. Kalau di Jakarta. Habis asar. Maghrib masih agak asar kan. Tapi lu kalau kadang suka gak enak juga ya. Misal kayak udah gak bisa gitu. Kalau di Jakarta ya kalau booking jam segitu. Iya. Berapa menit ini ya udah lewat gitu. Gak bisa kalau di sini kan. Beda. Agak ininya lebih. juga. Kan kalau booking juga kan kita punya fee-nya nggak beda kan. Karena kita nyediain waktu buat dia. Nah iya. Gitu. Yang harusnya kita kalau dia datangnya telat, harusnya kita udah dapat berapa orang gitu. Karena nunggu dia, jadinya kan gimana berabe. Susah ya. Iya ya. Begitu. Udah ekspansi lah, ekspansi. Oh, iya. Ekspansi kemana ya? Dirobohin om, tes om. Roboin. Wah ini bikin apa? Dirobohin bangunannya. Temboknya yang itu loh. UAS sebagus om. Cuman lu PR nembok sih ya, lumayan nembok. Iya sih. Iya siapa ya sih? PR ntar udahnya kalau guanya pindah kemana suruh nembok ulang. Ya, lu kan biasanya kalau ngontrak berapa? 2 tahun? Setahun boleh? Enggak, ini gua untuk saat ini sih. Mudah-mudahan seterusnya gue bisa bulanan situ. Bulanan? Ya lebih enak bulanan sih. Maksudnya lebih ini ya. Asal lebih jangan enggak, kalau sekarang bulanan gitu. Tiba-tiba besoknya langsung tempo setahun pusing gitu. Pengennya sih biar bulanan aja. Yang penting continue kan gitu. Iya. Ya kadang kan maksudnya gue pun lebih, ya sebenarnya lebih nyaman bulanan ya. Iya. Iya lihat kondisi sekarang kan nggak kayak dulu juga sebetulnya. Apanya? Kalau dulu kan zaman waktu awal-awal itu kan masih sendirian lah yang konsepnya punya barber gitu kan. Meskipun judulnya doang yang barber sebetulnya pelayanannya sih haircut aja dari dulu gua. Nggak ada yang macam-macam gitu, nggak ada cuci, nggak ada apa gitu. Haircut aja. Ada yang cuci lah. Gue tuh kalau pengen ada cuci itu kasihan yang nunggu. Kan tahu sendiri kalau yang antri kayak gitu kasihan. Kan makanya kan ada standar. Iya paling. Cuman enggak. Kalau lu nambahin cuci, ya maksudnya standar barber lo ya. Hargaan pasti naik juga. Iya lo udah pasti. Ya kan. Taruh lah di range berapa masuk? Kalau 40, untuk 50. kalau di lokal mah 50 lah. 50. Di Serang di masuk Serang gak? Masuk segitu sih. 45 lagi. Kalau di Serang mah. Banyak gak permasalahannya om? Banyak. Banyak. 75 juga ada. Ya ada. Maksud gua kayak lu ngambil pasar yang maksudnya agak, itu kan kalau barber begitu udah menengah ke atas ya om? Iya. Sama menengah ke bawah itu kira-kira lebih banyak mana pasarnya? Yang kalau yang di gua nih sekarang. Ya enggak, bukan maksudnya di Serang lah. Oh kalau di Serang nggak bisa sih, segmented kan tiap tempat juga punya pelanggan masing-masing. Cuman nggak tahu gue kayak ngelihat
maksudnya kalau yang range ya, yang di Serang tempat cukur apapun itu yang menengah ke bawah, lumayan rame om. Iya, heeh. Ih ada aja gitu tiap maksudnya gue lewat. Tiap hari itu pasti ada. Heeh. Cuman kalau yang gue lihat agak yang high, maksudnya menengah ke atas, itu kadang gue lihat kan kosong gitu kayak. Iya maksudnya nggak setiap saat. Iya, pas ada ramenya juga mereka juga. Bukan semua ini kan punya apa pelanggan masing-masing Iya gitu. pasti. Fans boy. Heeh. Fans boy. Nggak sih pelayanan. Iya semua. pelayanan. Terus sama karena kan kalau masalah cukur kan bukan masalah kita skillnya kayak gimana juga kan. Yang penting orang nyaman, cocok-cocokan aja. Rata-rata gitu. Ada yang cocok di kita meskipun kita biasa-biasa aja kayak gue gini, ya skillnya kan bukan skill belajar. Otodidak gue kan sampai sekarang gue belum pernah merasakan yang namanya kursus motong gitu tuh. Tapi kan dengan sering berjalannya jam terbangnya bertambah terus kan motong. pelan-pelan kan sambil berjalan kan gue belajar juga style ini gimana gitu. Itu kan ntar keasah sendiri gitu tuh. Ya tinggal kita pelayanan aja ke customer aja, ke klien kita. Pelayan tuh ngaruh banget. Alhamdulillah sih. Gue punya dari 2011 itu ada yang dari SD. Dari SD sekarang udah kuliah. Ada yang dari SMP sekarang udah jadi polisi. Ada. Serius. Berarti tua banget gue ya. Kemarin gue ke tempat lu aja. Maksudnya kan kalau gini ya, kalau gue ke tempat lu maksudnya ya lebih kayak yang anak muda gitu kan. Tiba-tiba kemarin ada bapak-bapak gitu kayak. Sering. Jangan salah pas lu kesini aja, ke situ aja kalau lagi nyukur lagi anak muda banyaknya kan. Sering mau juga ada gue. Makanya gue. Maksud gue yang tahu ini kan lu maksudnya ya anak muda gitu kan. Kalau bapak-bapak kadang kan maksudnya apa ya? Lebih pengennya kayak ya kalau ini sama tempat tuh kan kayak yang lu dulu anak band gitu yang ini banget kan. Makanya pas bapak-bapak ibu-ibu nungguin. Ya kan. Ya artinya pasarnya kan sekarang kan udah meluas. Iya kan? meluas. Terus ya itu tadi cocok-cocokan lah. Gitu tuh. Nyukur itu cocok-cocokan aja. Kalau maunya dia udah cocok sama kita. Ya iya. Karena tiap orang beda-beda loh. Tiap orang tuh pasti beda-beda hasilnya. Pasti. Mau modelnya dia nunjukinnya sama pasti di tangan kita beda. Sama kayak masak. Maksudnya tapi tetap konsepnya gitu gitu punya pengen di taper. Konsepnya taper gitu tapi pasti beda taper kita sama pegangan orang lain tuh beda aja. Ada bedanya. Makanya yang bikin perbedaan ini tiap tangan orang itu yang bikin orang itu bisa customer itu nggak lari dari kita gitu. Karena masing-masing punya, cocokan di situlah gue tapernya gitu kayak gitu. Makanya lebih bagus. Kayak gitu. Jadi orang nggak lari lah gitu tuh. Karena ya itu tadi cocok-cocokan. Ya sih udah lama banget ya dari gue masih kuliah itu. Iya 2011. Itu dari gue nggak bisa baru tahu cara megang mesin. Botakin anak-anak dulu gue. Iya. Berarti ada ini dong. Ada teman-teman. Iya ada. Ada yang gue besok mau dibotak nih cobain dulu lah katanya. Besok model-model apa dah. Belajar megang. Lo tau gak gue gimana cara belajarnya? Gue pengen belajar nyukur. Gue mau nanya malu kan. Gue ngapain dulu? Gue kalau pengen tahu nih cara orang ini, gue nyukur sini, gue nyukur ke tempat pangkas. Sambil gue liatin tuh orang pegang mesin. Iya, gue liatin cara megangnya, cara dia ganti-ganti ukuran. Oh, ya ukuran kecil ke situ. Akhirnya gue praktekin tuh di rumah. Lagi percobaan. Sambil ngecek YouTube. Di YouTube kan ada banyak kan tutorialnya kan. 2011 kan udah gampang lah. Masih agak susah YouTube. Iya di YouTube. Kan dari luar kan, bukan? Iya dari luar. Kan bahasa Inggris. Referensi pasti. Referensinya kan gitu, iya. Bahasa Inggris kan. Ya ngikutin itu aja. Oh nomor ininya dibuka dikasih lihat tuh. Open, close yang kayak gitu-gitunya si ininya.
Gue sampai sekarang nggak tahu yang namanya kalau ditanyain ini namanya apa gitu tuh maksudnya. Ada istilah-istilahnya. Umumnya Contoh. motong bagian rambut bagian atas itu apa? Emang ada yang Iya ada. Ada. Gue nggak pernah apa tuh yang nama-nama begitu. itu mungkin kalau yang Kayak di sekolah. kayak istilah gini nih. Trim, ditrim aja gitu. Maksudnya kalau enggak di apa namanya? Di taper, di low taper yang ini Karena gitu. gue kalau motong pun pasti kan cuma ngasih unjuk foto. Nih gue mau ini begini. Nah, iya rata-rata kan gitu. gitu kan. Gue kagak tahu. Oh, paling kita kalau nama-nama cukuran sih insya Allah gue tahu, tapi istilah-istilah Iya yang kayak spesifik. kayak oh kalau ngambil ininya ngambil bagian atas itu istilahnya ini namanya gitu. Ada. Itu gue nggak hafal sampai sekarang. Ya ini aja. Ini sambil berjalan sambil ini kan. Walaupun nggak tahu namanya tapi tahu Tahu rasanya. lah. Tahu rasanya. Tahu maksudnya lah. Gitu. Aduh, makannya udah lama banget nih. Gue tuh dari kemarin bingung. Selalu tuh kayak mau podcast kayak mau udah setengah jam deh gitu kayak orang bosen gitu. Terus tapi selalu kayak Jadinya ini berarti ya, disensor aja yang nggak jelas. jangan biarin nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak jelaskan ini mah. Paling kayak orang nonton, aduh lama amat sejam Iya. males gitu. Ya udah makasih Oke, nih siap. Maka Sama-sama. udah datang ke sini nyempetin. Alhamdulillah diundang di sini. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.